Ini Bapak Sunil Sabtani. Selanjutnya dari Magma Entertainment, ini dia Ibu Linda Gozali. Selanjutnya ini dia sutradara dari film Kodrat 2, Bapak Charles Gozali. Ini dia man behind the gun yang sangat luar biasa. Membuat kita gak cuma capek nonton, mental kena banget ya. Luar biasa. Selanjutnya penulis skenario Asaf Antariksa. Silakan. Dan kita undang ini dia jajaran cast yang luar biasa dari film Kodrat 2. Yang pertama ada Septian Dwi Cahyo. Silakan untuk bergabung bersama kita. Selanjutnya, ya sini dia Mas Septian Dwi Cahyo. Selanjutnya ada Mas Doni Alamsyah. Mas Doni Alamsyah. Ini dia. Selanjutnya ada Dela Dartian. Dela Dartian, silakan untuk bergabung bersama dengan kita. Selanjutnya kita punya Hana Saraswati. Silakan untuk bergabung bersama kita, Hana Saraswati. Selanjutnya kita punya Acha Septriasa. Yes, ini dia Aziza. Aziza. Kembali kita undang ke atas panggung. Sebelum kita bersama dengan Ustadz Kodrat, kita undang kembali the executive producer dari Rapi Film, Bapak Sunil Sabtani. Silakan Pak Sunil. Yes, ini dia Pak Sunil. Silakan bergabung bersama kita. Dan tentunya untuk teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini, inilah dia Ustadz Kodrat Vino Gilbastian. Bersama-sama kita sama Ustadz Kodrat ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Wow, lengkap sudah. Inilah dia jajaran cast studio filmmaker dari film Kodrat 2. Tadi Ustadz Kodrat nggak dengar, coba disama sekali lagi ya. Silakan teman-teman media. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pada puasa semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Berkesan sekali untuk semua yang ada di sini, experience yang luar biasa untuk kita sebagai penonton. Tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran cast dan filmmaker dari film Kodrat 2. Wah, mungkin kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan jajaran cast dan filmmaker. Pertama mungkin saya ingin ke Bapak Sunil Sabtani dari Rapi Film. Pak Sunil, kali ini menarik bersama dengan Magma Entertainment. Pak Sunil kembali berkolaborasi untuk film Kodrat 2. Dan menurut Pak Sunil, apa yang buat Rapi Film dan juga dari Magma Entertainment, menurut Pak Sunil, yakin dengan kolaborasi ini Pak Sunil dari Rapi Film? Silakan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media semuanya sudah hadir hari ini. Semoga suka filmnya ya semuanya. Saya terima kasih kepada tim Magma, Charles dan Bu Linda, ajak Rapi dari awal Kodrat ya, dan saya udah lihat benar-benar potensial Kodrat sangat bagus. Secara cinematic experience-nya fun banget, movie-nya hampir kalau kita bisa bilang kayak roller coaster lah, naik turun terus. Jadi waktu ditawarin project Kodrat 2 itu saya langsung bilang yes, karena memang saya tahu akan melebihi dari Kodrat 1. Dan kita lihat juga di sini memang secara production value, secara fun elementnya semua tercapai di Kodrat 2. Ya, itu dia. Terima kasih Pak Sunil Sabtani. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Ibu Linda Gozali, produser dari Magma Entertainment. Kita pengen tahu ini adalah orang-orang hebat yang ada di atas panggung. Namun kita juga tahu di belakang ini semua banyak sekali pihak yang mensupport film Kodrat. Yang terlibat kali ini ada yang boleh di-highlight untuk Ibu Linda Gozali. Siapa aja pihak
yang terlibat dalam kolaborasi besar yang sangat luar biasa ini. Bu Linda, silakan. Terima kasih Dias untuk pertanyaannya. Teman-teman media, film Kodrat ini yang kedua sebagai sequel punya sebuah tantangan yang luar biasa. Tapi saya ikut bersyukur dan saya berbahagia bahwa ternyata yang bersedia untuk kemudian mengarungi tantangan ini bersama dengan kami di Magma Entertainment, keluarga dari Pak Sunil, keluarga Rapi Film, Pak Gop terutama bagi kami itu sangat luar biasa memberikan restu dan memberikan segala sesuatu dari sisi dukungan moral maupun dari support untuk budget yang pastinya harus kita tingkatkan karena kita mau naik kelas semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman kami dari Malaysia yang juga sudah membantu untuk mensukseskan film Kodrat yang pertama, Astro Show, kembali lagi bersama dengan kami kali ini. Dan kali ini mereka pun sudah tidak sabar untuk memberikan salam mereka kepada Ustadz Kodrat kita dan seluruh jajarannya. Azizah buat mereka adalah seorang sosok yang kami tumbuh kembangkan lewat skenario, dan buat mereka kehadiran Acha Septriasa ini sangat ditunggu bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian kami tetap didukung oleh Idiosource, oleh Pak Andi, dan bersama dengan Pak Andi ada juga teman-teman dari Virtue Lines, Ardi dan Arya Setia Dharma. Kemudian juga ada dari Caravan Studio yang tetap mendukung kami. Kalau teman-teman nanti keluar ke depan pada waktu nanti kita buka bersama, di situ sudah terlihat hasil karya dari Caravan Studio, Chris Lee bersama dengan Yuda Negara Nyoman, dan tentunya dari Legacy Pictures yang tidak bukan mencoba untuk memberikan kami kesempatan yang terbaik agar hadirnya Kodrat 2 ini sungguh-sungguh bisa merangkul lebih banyak, lebih luas, agar apapun yang menjadi sebuah perjuangan iman dari yang kita perlihatkan di lewat Kodrat kedua ini dapat memang merambah ke setiap hati siapapun nanti yang menontonnya. Last but not least, masih ada, makanya karena itu ini adalah sebuah proyek yang buat saya pribadi merupakan sebuah tantangan, tapi juga sebuah proyek syukur yang luar biasa. Karena Dian Sastrowardoyo bersama dengan timnya, Leo dan Hiskia, itu sama-sama mendukung kami lewat Beacon Filmnya. Dan kenapa dia mau bergabung, nanti teman-teman pas ketemuan sama Dian, teman-teman boleh bertanya sendiri kepada beliau. Jadi dukungan support luar biasa dia. Yes, itu dia pihak-pihak yang sangat luar biasa mendukung film Kodrat 2. Kemudian Bu Linda, kemarin juga sempat ada special screening, dan kali ini kembali dengan special screening ketemu dengan teman-teman media. Nanti malam akan bertemu dengan lebih banyak lagi penonton. So far bagaimana melihat respon dari penonton yang sangat luar biasa ini, Bu Linda? Terus terang kemarin saya pribadi sangat deg-degan. Malam ini, siang ini melihat reaksi teman-teman tadi datang, tapi melihat begitu ramainya teman-teman yang hadir di sini dari media, ini merupakan dukungan yang juga sangat amat kami syukuri, dan terima kasih untuk itu teman-teman sekalian. Jadi kemarin pada waktu kami, yang surprising pada waktu kami special screening adalah bahwa ternyata Ustadz Kodrat, fans kamu dari Bengkulu, dari Bali, dari Jambi, dari Surabaya, itu datang semua ke special screening. Dan Kodratlicious. Yes. Kodrat lovers. Jadi mereka semua hadir karena mereka merasa menunggu sebanyak 2 tahun itu sudah terlalu lama. Jadi mohon dukungannya teman-teman, karena kita tetap akan melakukan special screening besok di 10 kota yang akan membuat Kodrat ini semakin dikenal dan semakin merambah ke seluruh Indonesia. Yes, akan ada special screening 10 kota, dan juga advance ticket sale sudah dibuka ya, Bu Linda ya. Ya. Itu juga sudah bisa berarti teman-teman di seluruh Indonesia sudah siap-siap juga merasakan experience yang sangat luar biasa ini. Terima kasih untuk Ibu Linda. Selanjutnya kita ke sutradara kita, tentunya ini dia Bapak Charles Gosali. Kalau ngomongin tentang tantangan, kita pengen tahu yang pertama mungkin kita pengen lihat dari tantangan secara teknis ya. Pak Charles ini sangat luar biasa. Banyak sekali tadi tepuk tangan dari teman-teman penonton di tengah-tengah saat kita menonton, dari pergerakan kamera dan juga dari teman-teman koreografi dari cast. Jadi gimana tantangannya untuk memadu-badankan antara teknis dengan adegan-adegan yang ada di film ini? Silahkan. Terima kasih sudah pada datang, terima kasih sudah menonton di tengah masa puasa, menjawab pertanyaan dari Dias.
tantangan untuk menghadirkan sequel memang harus memberikan sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih heboh, yang lebih daripada yang pertama. Dan tantangan ini bisa terwujud karena saya didukung oleh banyak teman-teman yang lain. Menghadirkan elemen CGI, seperti kemudian bagaimana meyakinkan teman-teman bahwa yang dilihat sejak awal itu adalah Aswala yang hadir memang dari film pertama, dan dia berubah dari sosok humanoid kemudian kembali ke CG. Itu ada teman-teman dari dalam digital. Selama menonton tadi, saya cukup yakin teman-teman banyak terbuai dari musik yang kemudian dibuat sama Arya Prayogi, sound dari Andre dari Alunan, Bengawan Studio. Itu ada tim makeup kostum yang duduk ikut menonton di sana. Wow. Bagaimana mereka membuat semua pemain itu blend dengan keadaan, dengan lokasi, dengan look. Om Frans Pat tadi kabur kemana saya nggak tahu, tapi semua set yang ada di film itu dengan teman-teman tim art ada di belakang sana. Terima kasih semuanya. Ada 28 set yang dibangun khusus untuk film ini. Jadi segala sesuatu itu memang dipikirkan dengan sangat maksimal. Ada timnya Kang Cecep dan Jonathan Ozo untuk menghadirkan koreografi dan fight, dan cast-nya juga luar biasa. Semua cast di sini termasuk dari ujung Della, Doni, Kang Septian, Hana, sampai ke Aca dan tentunya Vino, itu bekerja keras untuk menghasilkan semua yang teman-teman tonton hari ini. Jadi saya kalau ditanya, saya malah merasa bersyukur. Karena saya banyak ditemani begitu banyak teman-teman yang saya yakin sangat mencintai Kodrat seperti kami yang kemudian ada di Makma mencintai Kodrat. Dan semoga cinta ini bisa menular ke teman-teman semua yang menonton dan yang akan menonton di Lebaran di hari kemenangan tahun 2025 ini. Siap, terima kasih. Amin. Bapak Terus Gozali. Namun satu lagi, tadi saya ingin mengutip kata-kata yang luar biasa dari Ibu Linda. Itu di sini tadi yang saya rasakan sebagai penonton adalah tidak hanya takjub dengan teknis, tapi juga benar yang kena adalah perjuangan iman. Nah, ini gimana bisa tetap sampai ke teman-teman penonton? Delivernya gimana sih Pak Terus Gozali untuk bisa nyampe ke teman-teman penonton? Wah, benar yang kita perjuangin iman, kita jadi bisa ya enggak nih, nanti pulang ke rumah sholat tobat lancar gitu loh. Jadi takut gitu. Nah ini gimana Pak Jaras, boleh dijelaskan treatment yang diberikan? Lagi-lagi ini merupakan gabungan ya. Aca memainkan scene-scene sholat tobat dengan luar biasa. Tetapi kemudian hadir juga Aswala dalam bentukannya yang kemudian semakin nyata karena merupakan pengembangan dari film yang pertama. Dan bagaimana Vino kemudian juga memperlihatkan kegigihan dia sebagai seorang suami dan kebimbangan dia pada saat diminta bersujud di depan iblis, tetapi dia tidak kuasa menolak karena istrinya yang kemudian diancam. Gambarnya Hani Pradigya dengan tim dari sinematografi, musik, dan tentunya di sana ada Mas Asaf Antariksa, penulis kami bersama Gia Reksi yang mungkin belum naik ke panggung, tetapi pilihan ayat, kata-kata yang kemudian hadir, adegan yang dirancang gitu ya, dengan berbagai macam tulisan yang tidak satu draft, kita coba berkali-kali dan berkali-kali sampai kemudian ketemu apa yang teman-teman bisa tonton hari ini. Betul-betul merupakan sebuah hasil kerjasama sih. Seperti yang ada di awal film tadi pada saat short movie Mahmud, gak ada Superman di industri film, tapi gabungan teman-teman yang begitu banyak, begitu baik, dan saya syukuri mudah-mudahan bisa menghasilkan film Superman Indonesia, mudah-mudahan. Amin. Amin. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Pak Terus Gozali. Selanjutnya kita ke Mas Asaf Antariksa sebagai penulis skenario nih. Kita boleh diceritakan sedikit dong ke teman-teman media. Bagaimana sih proses di balik layarnya penulisan ini? Dan tadi Mas sutradara kita bilang bahwa ini berdraft-draft, ya cuma sekali. Boleh diceritakan, silakan Mas Asaf. Ya, terima kasih. Ya, memang sequel 2 ini merupakan tantangan, tapi pada dasarnya yang pertama kami pikirkan adalah bahwa suami istri ini, Kodrat dan Azizah, mengalami ujian keimanan yang sama, yaitu kehilangan anaknya yang paling dicintai, yaitu Alif. Ya. Nah, bagaimana kita menciptakan satu peristiwa ujian keimanan dalam satu ruang dan waktu yang sama. Dan akhirnya kami menemukan bahwa Azizah ada di ruang yang sama, di rumah yang sama,
tapi kemudian oleh Asu'ala dia diuji keimanannya gitu. Nah, PR kedua adalah kalau di Kodrat 1 itu moral value-nya adalah berserah diri kepada Allah, sehingga di ujung cerita itu Kodrat mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan berserah diri itu kemudian dia bisa ikhlas ya, ketika anaknya meninggal. Lalu moral value apa yang akan kita lekatkan pada sikol yang kedua ini? Dan kami menemukan bahwa moral value-nya adalah tobat. Dan tobat itu kami lekatkan pada karakter Azizah. Dan di dalam cerita sequel kedua ini justru karakter arc yang terjadi itu bukan pada Kodrat tapi pada Azizah. Kodrat di sini sebagai karakter malaikat, dia menolong. Sedangkan Azizah mengalami karakter change. Ujian keimanannya adalah ujian keimanan yang terjadi pada orang biasa. Kalau Kodrat itu mampu meraih keimanan melalui peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu mati suri, sementara Azizah mencoba meraih ya, dan membangun kembali keimanannya melalui cara-cara yang biasa dilakukan oleh orang awam, yaitu sholat tobat. Dan maka akan terasa bahwa itu lebih emosional ya bagi penonton ya, karena dia berjuang sebagai orang yang sangat biasa ya. Dia merasa musyrik dan kemudian dia berjuang sendirian karena sebelumnya dia tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dia berjuang untuk meraih keimanannya sendiri. Maka moral value dari film ini adalah tobat. Nah, nanti kemudian ada PR lagi nih, sequel ketiga moral value-nya apa yang akan kita lakukan. Nah, ini kita akan berpikir, pasti kolaborasi dengan yang lain, dengan teman saya Gia Reksi yang hari ini sore ini nggak bisa hadir, juga akan pasti diskusi dengan juga Charles ya. Yes. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Asaf. Thank you Mas Asaf. Dan sekarang kita ke jajaran cast mulai dari Mas Septian Dwi Cahyo. Yes, ini dia Mas Septian Dwi Cahyo. Boleh kita berikan untuk teman-teman media, diberikan mungkin apa saja gitu yang memang menjadi personality yang kita bangun, yang Mas Septian bangun untuk Safi ini, sehingga bisa begitu melekat Safi saat tadi kita menonton. Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menonton Kodrat 2. Dan terima kasih, saya bangga sekali bisa bersama dengan Universal Kodrat. Terima kasih buat all cast, all crew juga. Terima kasih. Karakter Safi ini karakter yang pertama kali saya terima dalam perjalanan saya menerima tawaran-tawaran peran, karena saya di sini jadi villain, jadi karakter antagonis, dan saya harus memainkan. Dan saya banyak diskusi sama tentunya saudara, terus saya melihat kondisi teman-teman cast yang lain supaya saya dapat feel-nya. Dalam waktu reading saya masih belum dapat karakter ya, Vin ya. Safi itu mau diapain? Sampai di last minute syuting, Pak Charles emang luar biasa. Dia punya imajinasi spontanitas yang tinggi ketika membentuk karakter. Jadi Safi yang ada, yang semuanya lihat itu adalah hasil dari kolaborasi spontanitas tingkat tinggi. Wow. Pak Charles, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Septian untuk penjelasannya. Selanjutnya kita juga punya ada Hana Saraswati di sebelahnya Mas Septian. Bukan untuk Hana. Memberikan kesan yang kuat tadi ke penonton, adegannya cukup intens. Bagaimana persiapan kamu untuk peran ini? Dan tadi kan cukup intens tuh adegannya. Silakan boleh dijelaskan. Iya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir ke sini. Terima kasih juga cast dan kru yang sudah membantu aku dalam proses syuting. Dalam memerankan Sri ini, porsinya Sri itu tidak besar, tidak banyak. Jadi aku tahu aku harus bermain dengan sangat luar biasa agar aku tidak tenggelam. Ya, dibandingin sama senior-seniorku, betul kan? Betul. Jadi di sini aku memang harus selalu berada di dalam dunia kodrat. Aku harus merasa aku benar-benar di dalam situ. Tapi aku juga harus memisahkan mentalku kalau aku berada di dunia nyata juga. Jadi biar nggak apa ya,
nggak terlalu muluk-muluk karena di scene ini aku gore banget, mencekam dan mengerikan. Kalau aku sampai nggak bisa tap out dari karakternya, mungkin aku bisa stres di lokasi syuting. Ya, jadi persiapan mentalnya adalah tap in dan tap out dari karakter. Itu yang paling aku jaga selama syuting supaya nggak berlarut-larut. Berarti lebih persiapan mental ya, ini yang luar biasanya ya. Lebih ke mental, karena memang selain ceritanya serem, karakternya juga kasihan gitu. Setnya serem banget. Kalau kita nggak pinter-pinter tap out dari karakter, mungkin akan selalu ke bawah. Ya, situ dia. Tepuk tangan dong untuk Hana. Terima kasih, Hana. Kita juga ada Della Dartian di sini sebagai perwakilan. Della Dartian mewakili perempuan yang tidak gentar nih ya. Sosok perempuan membawa pengaruh terhadap teman-teman pekerja saat di film ini. Bagaimana Della? Kita hidup buruh gitu di sini. Hidup buruh. Bagaimana Della saat diberikan tanggung jawab ini oleh teman-teman dari Kodrat 2? Silahkan. Ya, sebelumnya di sini mau menyapa teman-teman media. Selamat sore teman-teman. Puasanya masih aman ya. Sambil ngabuburit. Dan terima kasih banyak. Aku sejujurnya ini adalah salah satu universe yang paling kutunggu-tunggu juga. Jadi sewaktu ditawarin ada Kodrat 2 dan ditawarin Purwanti, aku nggak mikir lagi, kayak yes. Dan terima kasih banyak, aku sangat bangga bisa berada di universe ini dan bangga bisa bersama dengan teman-teman di sini yang energinya luar biasa. Dan sama-sama guys. Dan ya, di sini Purwanti itu sosok yang berani ya. Dan yang aku paling suka dari karakter Purwanti ini sendiri bahwa dia itu berani untuk mengeluarkan voices atau suara yang sangat didengar, atau ketika ada sebuah ketidakadilan dalam pekerjaannya atau di lingkungan kerjanya, dia berani untuk menyuarakan itu. Dan bagaimana dia memperjuangkan hak-hak wanita teman-temannya sesama buruh di situ. Dan itu buat aku kayak, wah, dia ini benar-benar sosok yang luar biasa dan aku benar-benar happy sekali bisa di sini untuk membawakan Purwanti di Kodrat 2 ini. Yes, Della Dartian, terima kasih Della Dartian. Ke Mas Doni Alamsyah, sekarang kita akan ngobrol dengan Mas Doni Alamsyah. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Doni Alamsyah. Mas, sebelumnya di berangkat sebelumnya udah gregetan untuk menceritakan bagaimana serunya adegan truk. Iya. Dan sekarang akhirnya kita menyaksikan adegan yang luar biasa itu, Mas. Boleh diceritakan bagaimana keseruan dan tantangannya saat di adegan tersebut? Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semuanya. Terima kasih untuk teman-teman wartawan udah hadir, udah nonton. Tadi saya juga ngelihat dari pinggir, ngelihat adegan Safik jatuh, semuanya pada tepuk tangan tuh. Kayaknya seneng banget. Tapi mereka ketawa pada saat lu nunjuk-nunjuk Kodrat tuh, gue lihat. Ya alhamdulillah. Jujur saya belum melihat filmnya secara utuh. Saya nunggu nanti malam, karena buat saya premier ini waktu yang sakral buat saya. Gitu. Saya pengen bisa nikmatin filmnya full pada saat udah lepas dari kegiatan perubahan segala macamnya. Nah, film Kodrat kedua ini memang universe yang saya tunggu-tunggu juga. Gitu. Begitu dapat tawaran dari Magma, dari Cilinda, dari Bang Charles, saya dengan senang hati gitu ngebaca skripnya. Dan begitu saya baca skripnya, wah ini luar biasa gitu. Terima kasih juga udah diajak di sini atas Cilinda. Pak Sunil, terima kasih untuk semuanya. Ini kebanggaan buat saya, begitu saya ngebaca skripnya. Nah, tapi yang lebih serunya itu pada saat saya datang ke proses reading, ketemu sama Vino dulu, ngobrol-ngobrol segala macam. Ngomong soal karakter Vin, lu mau kayak gimana karakternya, Don lu mau kayak gimana karakternya, ngobrol-ngobrol. Besoknya setelah ngobrol-ngobrol tentang skrip dan karakter segala macamnya, tiba-tiba kepikiran untuk nambahin adegan fighting di truk. Dikasih tantangan sama Vino nih, Don, mau nggak lu kalau misalkan nanti kita fightingnya pakai bahasa Arab? Seru juga tuh, Vin. Boleh tuh. Oke, ayo kita ngobrol yuk sama
Bang Charles sama teman-teman yang lainnya. Ini pasti akan apa namanya, akan nambah tantangannya nih. Jadi itu memang adegannya sulit. Jadi teman-teman bisa bayangin, teman-teman udah nonton kan gitu. Kita fighting di apa namanya di truk, keadaannya sempit, ada adegan yang rumit juga fightingnya. Saya pakai prostetik, saya pakai apa namanya soft lens ya. Itu kita ngeliat cuma sedikit tuh, kecil gitu saya ngeliatnya, ngeliat Vino tuh. Yeah. Terus juga ternyata pada saat fighting saya harus menggunakan bahasa Arab, jadi kita balas-balasan pakai bahasa Arab tuh gitu. Itu sulit banget, tapi itu adalah adegan yang saya senang banget bisa ngejalanin. Apa ya, lebih dari tantangan lebih daripada adegan-adegan action yang pernah saya jalanin sebelumnya. Ya, itu sangat menyenangkan. Ya, terima kasih udah dikasih kepercayaan untuk bisa ngejalanin, dan proses ngebangun karakter, proses ngebangun segala macamnya itu sangat menyenangkan di Magma. Bang Charles juga benar-benar concern soal karakter, concern soal action, concern tentang hal kecil, detail tentang scene, tentang karakter yang ada di film ini. Ini kebanggaan yes. Tidak ada di film Kodrat kedua. Tepuk tangan dong untuk Mas Doni Alamsyah. Terima kasih Mas Doni Alamsyah. Kita ke Azizah kita, Acha Septriasa yang tampil memukau di Kodrat 2. Tepuk tangan dulu untuk Acha. Kita pengen tahu adegan yang paling menantang dari semua adegan yang luar biasa. Part mana yang butuh diskusi banyak dengan Mas Vino ataupun Bang Charles Ghazali di film ini? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan, langsung ke jawab pertanyaannya. Ya menurut saya semua adegan di sini tuh ada tantangannya, ada proses bagaimana cara delivernya ya. Pilih-pilih skala-skala yang kira-kira bisa believable buat dinikmatin sama penonton juga gitu. Tapi pastinya untuk diskusi sama sutradara terus-terusan, karena memang untuk menemukan proses Azizah itu, sebagai background Azizah aja tuh saya kewalahan sebenarnya, karena kan gak terlalu diceritain di Kodrat yang pertama gitu. Waktu Azizah di Kodrat pertama hanya sebagai foto aja, dan kayaknya Kodrat ini kehilangan istrinya udah lama gitu. Tapi pas diundang untuk casting film Kodrat ini untuk menjabarkan karakter Azizah, itu saya tanya sebenarnya ke Mas Charles juga gitu. Iya sebenarnya nggak casting ya, jadi kayak langsung untuk, karena datang itu emang karena dipanggil gitu loh, jadi dipanggil dan Charles bilang kita ada satu peran nih, Ca, lo nonton Kodrat kan gitu. Aku bilang iya nonton dulu pas lagi Oktober 2022 gue nonton di bioskop. Dan ada nih karakter yang kita udah cari beberapa pemeran, tapi kita baru inget di meja ini nama lu gitu. Jadi ada 5 orang yang inget nama saya di waktu yang sama. Wow. Okay. Dan itu memang benar gitu. Yes. Dan itu ketika saya lagi di Sydney, lagi kayak aduh pengen banget nih gue main film lagi, tapi kok nggak ada yang manggil ya gitu. Dan pada saat itu saya lagi berdoa sama Allah, bilang ya Allah berilah saya pekerjaan lagi yang mendekatkan saya kepada Engkau. Akhirnya 10 menit saya setelah beres sholat asar itu, saya ditelepon sama Charles, video message, dia bilang, Ca, ini aneh banget, gue lagi mencoba mencari peran di film Kodrat 2, Azizah, tapi kita nggak, ya kita mungkin kepikiran lo, tapi kita masih nyangkanya, aduh, ini Aca available nggak ya, karena dia jauh gitu. Terus lu kalau gue ngeliat foto lo di Instagram, lo lagi di pantai pakai baju seksi, kayak gak pantas jadi Azizah. Jadi kayak kita ragu-ragu gitu mau manggil lo gitu. Ya udah deh, ini nih lo nonton Kodrat 1 ya, gimana kira-kira menurut lo gitu. Ya udah, akhirnya nggak sampai 2 minggu kemudian datanglah ke kantor makan, udah dengan Vino, Mas Doni Alamsyah dan lain-lain, udah latihan fighting. Pressure dong, wah udah sampai mana nih semua, udah pada latihan nih gitu. Terus pas datang itu rambut masih bule lagi kan, maksudnya kayak harusnya di ya Azizah perawakannya pasti kan
adalah menurut aku, pikiran aku, wah istri seorang ustadz gitu kan. Jadi pada saat itu pas datang ya mendengarkan aja nih apa kata sutradara Mas Charles, apa kata pemeran-pemeran yang lain soal riwayat Aziza itu sebenarnya di Kodrat 1 seperti apa. Tapi karena nggak banyak diceritain, jadi cuma denger universe ceritanya aja gitu. Dan apa ide-ide yang tadi ditulis di mobil tuh menjelang mau ketemu sutradara nih, buyar semua. Salah semua. Kirain aku Aziza itu kan, oh turunan orang sakti nih. Pasti suaminya, istrinya Ustadz Kodrat pasti dia juga jago baca Al-Quran, misalnya apa kek gitu, kayak pasti ada kelebihan-kelebihan nih. Enggak, ternyata enggak ada. Ternyata ya sebagai seorang yang masih belajar agama, seorang istri yang mendampingi suaminya berusaha membantu orang banyak, meruqyah, dan sebagai seorang istri dia juga mungkin ada waktu-waktu di mana dia ditinggalkan sama suaminya jauh gitu, jadi dia merasa sendiri, dan yang pasti berusaha being present as a mom, sebagai ibu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebagaimananya umumnya seorang istri di seluruh Indonesia lah ya. Dan untuk menjadi seseorang yang begitu sederhana, buat aku ternyata sulit. Tidak mudah ternyata. Menjadi seseorang yang benar-benar bisa mendampingi, itu ternyata luar biasa. Gimana ya caranya mendeskripsikan perempuan seperti ini ya. Menonjol juga gak terlalu, terus kayak harus ternyata dia merasa berdosa lagi gitu kan. Dan pada saat sholat tobat itu ternyata saya dapat kayak wahyu gitu ya. Karena dalam proses syuting itu sampai hari ke-20 pun saya juga nggak tahu mau berbuat apa sebenarnya untuk si sholat tobat itu. Untungnya di take-nya kayaknya di hari-hari yang mungkin udah masuk proses 10 hari 15 hari syuting baru ada adegan itu. Jadi untungnya saya juga seneng banget, oh adegan itu untung aja agak ke belakang. Dan waktu itu akhirnya dapat sebuah puisi W.S. Rendra, puisi terakhirnya di mana dia menuliskan sebelum dia kematiannya dia gitu, sebelum dia meninggal. Dan di situ sebenarnya puisinya saya udah ada di note saya udah lama, tapi saya baru baca lagi di hari itu karena take-nya cuma 3 sebenarnya. 2 pertama saya masih ngerasa, Cas ini bener gak ya? Bener gak sih kayak gini gitu? Formulanya bener gak sih dia menyampaikan kecewanya tuh seperti ini, bagaimana dia berdosanya dan keraguan-keraguan dia itu. Keraguan sama diri sendiri loh itu, jadi Aziza melawan dirinya dia sendiri karena belum ada gangguan dari Aswala, dia melawan dirinya sendiri. Dan ya disitulah karena puisi W.S. Rendra itu saya jadi terbawa dan akhirnya di take ketiga itu saya pikir saya nggak bisa ngulang lagi ya Charles. Dan hasilnya luar biasa nih, tepuk tangan untuk Mbak Aca, thank you. Perjalanan yang luar biasa berarti untuk Aca untuk yang tempatkan ada masuk ke dalam tokoh Aziza ini ya. Terima kasih Mbak Aca. Kita ke Ustadz Kodrat kita, Mas Vino, gimana ya? Yes. Mas Vino, ini benar tadi perjuangan Iman di yang kedua ini luar biasa, tobat, perjuangan Iman. Mas Vino bagaimana melihat Kodrat di Kodrat 2 ini yang bisa disampaikan ke teman-teman masyarakat Indonesia yang akan menonton di momen yang sangat luar biasa, itu di momen Ramadan dan Lebaran. Silakan Mas Vino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua teman-teman media, wartawan, teman-teman VGB Friends, teman cast dan kru yang luar biasa yang sudah membuat kami terlihat seperti di film ini. Tanpa kalian tidak akan bisa seperti ini. Terima kasih Pak Sunil, Rapi Film, Charles, Cilinda, Makma, dan Om Hendrik yang selalu menemani saya ketika saya reading dan latihan fighting. Setiap hari kita ngobrol dan tadi lihat fotonya terharu sekali gitu. Terima kasih Om. Ya betul, Kodrat ini lagi-lagi berbicara tentang keimanan gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Asaf tentang pertobatan. Apa yang dialami Aziza ini sebenarnya sudah dialami oleh Kodrat di Kodrat pertama. Ketika imannya runtuh, bahkan dia mati suri. Tapi ketika dia balik lagi, dia harus melakukan ibadah. Nah ibadah, buat saya, ini sudut pandang saya gitu ketika saya baca skripnya gitu.
ibadah terbesar dan terpanjang seorang manusia itu adalah berumah tangga, menikah, punya istri, punya suami. Itu ibadah yang sangat panjang banget, sangat berat banget untuk seorang manusia. Dan ketika kodrat sudah berhasil mengembalikan keimanannya dia kembali beribadah sesuai dengan kodratnya dia sebagai manusia. Dia mencari serpihan-serpihan keluarganya. Ketika anaknya sudah diambil oleh Allah, sekarang dia mencari istrinya. Jadi memang perjuangan seorang manusia ini hanya simbol aja gitu, tapi kita sebagai manusia juga sebagai imam dalam rumah tangga, bahkan imam dalam diri kita sendiri itu sulit banget untuk mencapai titik keimanan yang settle gitu, pasti fluktuatif. Nah, saya melihat kodrat di part kedua ini lebih ke arah situ sih. Bahwa perjuangan seorang kepala rumah tangga menjaga istrinya, menjaga keluarga yang rumah tangganya itu adalah perjuangan yang luar biasa, yang panjang dan terberat. Ya, untuk Mas Vino sendiri di kodrat 2 ada treatment khusus nggak untuk balik lagi ke kodrat yang ternyata menggoyangkan ke teman-teman tuh nggak cuma dibanggakan secara mata, tapi hati juga gusar setelah menonton tuh kayak, iya lagi, aduh gimana ya nanti pulang sebagai benar kepala rumah tangga atau yang wanita sebagai istri, itu kan nyampe tuh. Ada treatment khusus nggak Mas Vino? Iya benar, makanya kayak tadi kodrat itu kan nggak pernah menyebut dirinya ustadz. Ya. Selalu yang menyebut dia ustadz adalah orang di sekitarnya. Karena buat dia nama ustadz itu bebannya itu berat sekali gitu, tinggi sekali gitu. Jadi nggak sembarangan orang memakai nama ustadz, kiai dan sebagainya. Buat kodrat itu sesuatu yang sakral sekali, makanya dia tidak pernah menyebut namanya dengan embel-embel ustadz. Tapi begitu dia masuk ke permasalahan seperti ini, penolongnya dia itu ya cuma Allah gitu. Tapi apa nih yang mau kita bedakan di kodrat pertama ke kodrat kedua? Pertama, ngobrol sama Charles, kita pengen bikin adegan fight yang gak monoton, gak repetitif seperti yang pertama. Ya. Kalau yang pertama Charles ini udah di remote-nya lah, bela diri gitu. Dulu mantan stuntman soalnya. Jadi kalau pertama kita hajar dengan Randy Pangalila dengan fight yang keras, kita gak pengen repetitif di keduanya dengan seperti itu. Kita pengen yang lebih art, kita pengen yang lebih classy. Ada yang bilang, oh ini Jackie Chan, John Woo, semuanya nggak apa-apa gitu. Ada silatnya juga. Tapi buat saya seni bela diri itu banyak banget. Dan Charles mau menawarkan di sini yang beda lagi gitu. Terus tentang Ruqyah di part pertama, wah Ruqyah semua isinya. Kedua, Ruqyahnya seperti apa sih? Doanya sebagian ada yang sama, tapi sebagian ada yang berbeda gitu. Tapi yang paling penting itu bukan Ruqyahnya sih sebenarnya, tapi apa yang dibacakan oleh kodrat tadi. Kalau dibaca subtitlenya itu dalam banget sebetulnya, artinya itu dalam banget. Bacaan sholat Azizah aja yang setiap hari kita baca, itu terkadang kita iftitah itu bacanya hanya baca aja, tapi kita nggak ngerti artinya itu apa sih gitu. Nah di film ini bukannya kita mau menawarkan, hampir semua film horor orang bilang adegan sholat lagi diganggu setan lagi, tapi bukan itu sih yang pengen ditawarin. Tapi pernah gak kita berpikir apa sih bacaan sholat itu artinya apa sih gitu. Nah kita pengen lebih ke dalamnya seperti itu. Jadi film ini fun, film ini entertaining, tapi film ini juga menyempilkan sesuatu yang sebenarnya dekat sama kita tapi kita lupa. Itu sih sebenarnya. Itu yang bikin hati kita tuh jadi kena lagi. Dan itu luar biasanya kodrat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Thank you Mas Vino penjelasannya. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya langsung kepada teman-teman dari film kodrat 2. Silakan Mbak Nada, dibantu oleh teman-teman dari Good Word. Silakan boleh angkat tangannya. Yes, ya silakan. Ya atas dulu ya, silakan. Oke, boleh dibantu teman-teman sebelah kanannya, Mas yang angkat tangan yang pakai kacamata ya. Yes. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya, silakan. Selamat sore semuanya. Tepuk tangan dulu untuk film Kodrat 2. Yeay. Terima kasih. Suka banget ini, udah nonton 2 kali. Aku mau nanya dulu ke saudaranya ya, Mas. Ini kan POV-nya banyak nih ya, dibagi banyak ke Aziza, ke Ustadz Kodrat, sama bahkan ke Aswalanya ya. Itu gimana sih proses kreatifnya? Karena kalau di Hollywood aku nonton POV banyak kayak gini tuh di It's Follow gitu loh. Hasilnya susah banget ya. Terus ke
sama Mbak Aca itu long take sholat taubatnya gimana sih deh? Banyak salah-salah atau enggak? Terus untuk Mas Vino bakal kepikiran nggak sih tagline Assalamualaikum Kodrat itu bakal jadi ikonik gitu loh. Kalau di Terminator kan kita punya ini ya, I will back, gitu-gitu. Terus keempat, ke Mas Charles, gimana sih proses menyulap pabrik itu jadi liminal space gitu loh. Kita nontonnya tuh kayak udah gak nyaman banget gitu loh. Mesin-mesinnya tiba-tiba gerak, kameranya langsung fokus ke situ tuh, jenius banget sih Mas. Itu aja. Yes, tadi namanya siapa dan dari mana Mas? Advan Jakarta Cinema Club. Advan Jakarta Cinema Club. Bang Charles gue jadi dulu, silakan Pak Charles. Terima kasih buat pertanyaannya dan terima kasih sudah nonton 2 kali. Proses kerjanya memang lagi-lagi semoga nggak bosan mendengarnya, adalah kerja kolektif, kolaboratif dari banyak teman-teman. Teman-teman kru itu kalau ngumpul lagi meeting kreatif, bahkan ini yang paling baru nih yang mau kita kerjakan setelah Kodrat rilis. Ini lagi terus di meeting itu bilang, CG ini bagus, tapi nggak cukup harinya, nggak bisa. Jadi kita mesti cari cara supaya apa yang kalian mau capai dari teman-teman penulis, Mas Asaf, saya, Gia, bisa kita kerjakan. Jadi bahkan mereka sudah memikirkan, karena saya nyaris buat saya tuh apa yang kita hasilkan itu kan hasil dari sekian banyak orang yang bahkan mungkin namanya kadang sering dilupakan orang. Jadi buat saya bisa bekerja lagi dengan mereka itu adalah sebuah bentuk penghargaan yang harus saya lakukan. Sebisa mungkin siapa yang sudah ikut selalu kita coba untuk terus bisa sama-sama. Jadi karena sudah kenal, sudah sering diskusi, debat, bahkan mungkin kadang-kadang cekcok juga di lapangan gitu ya. Ini kenapa nggak dilatih dulu sih waktu kemarin? Kalau lu punya ide begini ngomong dulu dong gitu loh. Ini susah nih gitu. Ya kalau gue ngomong ntar lu kemarin protes. Gitu. Jadi gue bilang ini gue memang sengaja nggak ngomong. Tapi hal-hal kayak begitu tuh membuat mereka sudah kenal, bahkan jadi sekarang kalau diskusi kreatif, meeting kreatif, itu teman-teman kru itu hampir mendekati, kalau mungkin Linda atau Pak Suni lagi bilang, cek ini budgetnya masuk apa enggak gitu. Jadi apa yang teman-teman lihat betul-betul hasil kerja dari banyak kepala, banyak pemikiran, dan menurut saya adalah banyak kecintaan. Bahwa teman-teman yang kerja, yang semua hadir itu yang bikin set itu ada di atas semua tuh. Di baris itu tangan semua tuh yang bikin set tuh. Itu semua mereka yang bikin. Itu semua yang bikin. Jangan lupakan juga kostum set, gitu. Kostum makeup ya. Itu tuh sangat membuat suasana tuh jadi mencekam gitu dengan gambar, dengan lighting. Bahkan kadang-kadang saya belum misalnya ngomong ke teman yang misalnya di makeup atau di ini kurang, itu DOP bisa udah ngomong duluan, atau teman-teman set bisa bilang ini kok warnanya nggak matching atau apa. Jadi apa yang dilihat adalah hasil kolaborasi dan saya hanya bisa bersyukur buat itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ya, Kak Aceh silakan boleh dijawab. Untuk set di film Kodrat khusus sholat itu kami membutuhkan take, itu kan long take dan kameranya ada yang 360 derajat. Saya dibantu sama Mas Hani. Memang Mas Hani DOP kita ya, Director of Photography. Sebelum adegan itu dan sebelum adegan opening Kodrat 9 menit yang Aziz jadi seduce sama Aswala, itu sehari sebelumnya saya bertemu sama Mas Hani di lobby hotel. Dia bilang, Aca boleh nggak untuk adegan besok beraniin buka mata kamu gitu. Saat saya sedang mengoperasikan kamera dan kita sedang capture wajah kamu kadang-kadang suka nggak buka mata, atau mungkin kamu terlalu terhanyut sama skrip atau karakter, mata kamu tuh kayak ditutup gitu sinarnya. Untuk adegan besok kan ada adegan penting, ada adegan Azizah opening bersama Aswala, juga ada adegan Azizah sholat taubat. Boleh nggak sinar matanya lebih dibuka lagi? Wah, saya di situ ngerasa, wah kemarin-kemarin gue bener gak nih ya, baru dibilangin sekarang setelah 15 hari syuting nih. Oke mas, iya, ya nanti saya buka mata saya deh gitu.
Nah, makanya pas adegan itu menurut saya dibantu sama Mas Hani dan juga berkat dari briefing sama director juga Charles. 3 kali putaran itu 3 kali take. Wah, luar biasa. Terima kasih. Aja. Mas Dino, silakan. Setelah ini ketemu orang di luar. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Gak menyangka sih Assalamualaikum Ustadz Kodrat itu menjadi sebuah apa ya, tagline. Iya, tagline yang luar biasa. Itu ide dari teman-teman penulis dan Charles juga. Cuma ketika diulangi lagi, sebetulnya kan Assalamualaikum itu jadi Assalamualaikum. Iya. Sesuatu yang sebetulnya sakral jadi menjadi tidak sakral. Nah, ketika di film yang kedua ini, yang ngasih tahu itu justru aswalanya. Iya. Ketika Aswala bilang Assalamualaikum Ustadz Kodrat menjawab karena dia setan, karena dia iblis. Iblisnya bisa bilang, apakah kamu tidak tidak sudah lupa dengan rahmat? Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya kan rahmat untuk kamu dari Allah gitu kan. Jadi terkadang kita tuh suka lupa gitu ketika ada teman kita atau orang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita nggak pernah jawab. Jadi point of view yang dari Aswala itu sebenarnya luar biasa banget sebenarnya. Secara nggak langsung Aswala itu ngasih tahu bahwa ketika kita nggak menjawab Assalamualaikum, ada rahmat Allah yang hilang di kamu gitu. Kamu melupakan 9 pahala dari Allah ketika kamu menjawab itu gitu. Dan kalau nanti teman-teman nonton filmnya lagi, mungkin beberapa yang nonton sudah banyak yang bilang banyak Easter egg-nya. Sebenarnya bukan Easter egg sih, tapi kayak semua yang disebutkan termasuk Aswala itu sebetulnya line-nya itu line yang luar biasa ya. Line yang beberapa yang tercantum dalam Al-Quran ya Mas Sof ya, yang ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi apa yang diucapkan itu bukan semata-mata seringan itu gitu, tapi itu sesuatu yang sakral dan merinding aja sih bahwa ketika di ayatnya itu, ketika kita baca di Al-Quran itu iblis menjawab, tapi di sini benar-benar divisualisasikan oleh Charles, iblisnya yang ngomong gitu. Jadi buat saya itulah yang pengen kita bikin beda lagi di Kodrat kedua ini. Semoga hal-hal yang tersembunyi itu bisa teman-teman cari semua. Tersirat itu bisa nyampe ya, luar biasa. Terima kasih Mas Yunus jawabannya, thank you. Dan silakan coba lagi yang akan bertanya, silakan teman-teman boleh angkat tangannya. Ada teman-teman dari Good Work. Iya, silakan. Terima kasih. Nama saya Yan dari Demi Film. Halo Pak Yan. Saya senang sekali nonton film ini ya, karena terasa sekali bahwa ini sebuah film action horror yang memang sudah lama kita nanti 2 tahun ya. Amin. Tetapi saya ada 3 pertanyaan. Mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, saya kagum sekali pada Aca ya. Karena saya ingin tahu apakah betul-betul Aca sudah khatam Al-Quran. Karena saya rasa tadi hanya dengan kamera dipantek dan Anda mengucapkan itu dengan mata tak berkedip, ya enggak, itu hebat sekali. Ya, itu yang adegan awal. Pertanyaan yang kedua dan ketiga tentu untuk saya, ya enggak. Ada Easter egg yang baru terbuka di sini. Siapa Asu Allah? Dan saya baru baca di digital namanya. Apakah yang mengisi suara itu adalah Wikana sendiri? Saya ingin tahu ya. Lalu yang sangat penting sekali adalah kapan setting film Kodrat ini terjadi, karena ini seolah-olah 1 abad yang lalu, pada zaman Pak Hendy Kosana belum ada HP. Ya, mungkin pada tahun 1990 atau kapan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Baca boleh dijawab, boleh tidak. Pertanyaan pertama kali itu pribadi ya. Kalau hari silakan boleh dijawab, boleh tidak. Karena beliau itu personal. Iya, saya udah hampir khatam, tapi saya belum. Saya tadi mau bilang saya udah, tapi saya puasa. Nanti saya Berat sekarang kan baru puasa ke 21 kan Pak? Kan one day one juice Pak. Jadi 21 juice. One day one juice. Iya, itu jawabannya. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Kak Jara, silakan. Setting Kodrat. Settingnya? Pertama itu di 1979, yang ini 1980. Ya, dan menjawab soal yang tadi namanya ada di layar, yang sampai hari ini belum kita hadirkan karena biar menjadi pembicaraan bagi mereka yang bertanya-tanya. Dia sebenarnya ingin sekali hadir, dia sebenarnya ingin sekali menyapa. Dia gatal sekali tidak boleh men-share berbagai macam materi promo. Dia bilang, saya syuting harus pakai makeup 10 jam.
orang lain sudah pulang, saya harus buka makeup 4 jam. Sekarang orang promo saya nggak boleh ikut, dia belum masih nunggu. Ini tega banget dia bilang di kodrat 2 sama gua. Tapi itu adalah suara dia. Hanya saja memang ada teknologi yang dipakai dan digunakan, dan memang ada voice actor yang juga kita hire. Jadi sumber dasarnya adalah suaranya yang namanya tadi ada di layar. Tidak boleh disebut karena banyak yang live. Tapi Jadi, ada teman-temannya banyak voice yang live. actor yang hadir khusus untuk menghadirkan suara-suara kayak pada saat dia berliur atau apa, itu voice actornya sendiri. Memang dicari semirip mungkin dengan suara hewan. Ya. Tetapi yang di opening awal pada saat dia mengganggu Azizah itu pun yang namanya tadi di layar bilang, gua nggak tega kalau kemudian menyuarakan ini. Jadi memang kita minta voice actornya yang memainkan itu. Dan tentunya Andre dari alunan Bengawan Studio memainkan teknologi. Kalau sebetulnya salah satu yang merupakan betul-betul bentuk gabungan suara selain dari suaranya aktor tadi dengan dua voice actor. Itu kalau teman-teman ingat pada saat Aca baca mau memulai sholat tobat di akhir, itu suara-suara masuknya tuh pelan-pelan sekali, sedikit sekali, dan diputar itu di beberapa speaker. Jadi kemagisan dan kemistisannya itu memang dibantu dengan banyak elemen yang berkolaborasi dalam menghasilkan apa yang teman-teman dengar. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, siap. Karena banyak teman-teman media yang lagi live juga, jangan di spoiler. Dan kita kan nggak tahu siapa nama yang di layar, banyak tadi kan. Iya. Hai Burman. Ah, iya. Atau Ira. Bisa jadi Pongki Barata. Iya. Tadi Pongki Barata juga ada. Ibu Lina mau nambahkan mungkin, silakan. Enggak, saya cuma mau tanya, Pak Sutradara, nama voice actornya boleh di-spill nggak? Enggak. Oh. Saya coba ya teman-teman, tapi ternyata tidak dikasih. Begini, karena kan memang ada teknologi yang dipakai untuk mengubah suara itu menjadi seperti itu. Itu ditaruhnya itu, saya susah ngomongnya karena saya nggak ngerti teknologi, tapi jadi ada yang oleh Andre itu sound engineer-nya, ini dipakai voice actor hanya untuk suara bawah. Ada yang bahkan cuman untuk bunyinya hanya diambil getarnya gitu. Jadi dia hanya ambil bawahnya banget. Suaranya yang aktor tadi itu diambil yang paling tengah, tapi kemudian itu kayak ditaruh di sisi-sisinya itu. Jadi kalau namanya misalnya nih voice actor yang namanya Cuplis kan nanti jadi gak serem. Jadi lebih baik tidak usah disebut. Cuplis itu legend loh. Unyil itu Cuplis itu legend. Tapi baiknya jangan karena Cuplis gak cocok. Ya biar sama-sama itu menjadi easter egg lainnya yang bisa mungkin ke-spill di Kodrat 3 gitu ya tadi. Terima kasih. Selanjutnya silakan Mbak Nanda, di mana tadi? Ya, silakan Mbak Nanda. Oke, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Terima kasih, saya Uki dari Paragram. Bang Charles, sekali lagi Kodrat 2 sinematografinya keren Bang Charles. Terima kasih. Hani Praditya sinematografernya. Ya. Kalau dari segi sinema pasti udah gak diragukan lagi ya, tapi saya ingin menanyakan dari segi ceritanya nih, mungkin bisa Mas Asaf nanti bantu menjawab. Di sini saya melihat walaupun judulnya Kodrat, ya pemeran utamanya adalah Vino, tapi di sini memberikan ruang yang sangat besar untuk seorang Azizah, di mana Azizah di situ ada sholat tobat sendiri, lalu bagaimana Azizah berjuang ketika tahu ternyata suaminya telah meninggal kayak gitu. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya ini kan sudah Bang Charles bilang di Kodrat awal waktu preskon, saya ingat bahwa ini semoga akan menjadi universe nih, Kodrat universe. Ya. Kalau tadi saya lihat dari awal sampai akhir, sepertinya ada hint-hint nih yang akan ditunjukkan untuk Kodrat 3. Nah, kayak misalnya tadi di adegan akhir tiba-tiba nggak boleh disebut ya, nggak boleh disebut, nggak boleh spoiler, nggak boleh spoiler. Tapi yang saya ingin tanyakan, arah dari Kodrat ini nih sebenarnya universe-nya akan kemana sih? Apakah akan menjadi franchise salah satu horor terbesar di Indonesia mungkin? Who knows gitu kan? Ya. Terus untuk Mas Asaf sendiri, bagaimana menyisipkan setiap cerita? Bahkan sampai sekarang saya masih bingung nih, Kodrat itu kok kadang dia bisa menjadi seorang yang pemberani ketika tadi melawan jin di tumbal proyek tadi, tapi tiba-tiba hatinya bisa bergetar
tidak yakin atau mulai nggak pede lagi. Nah terus Mas Vino juga, apakah ada ini nih Mas dari kodrat 1, kodrat kedua mungkin yang jadi diskusi dengan Bang Charles, gue harus kayak gimana sih untuk jadi kodrat ini, karena ya kita tahu tadi yang saya bilang di awal, kayaknya Azizah ini punya cukup banyak peran di sini. Jadi ceritanya ini nggak hanya kodrat, tapi peran-peran yang lain, bahkan Kuswadi aja punya ceritanya sendiri di sini. Ya. Nah itu bagaimana untuk meraciknya? Terima kasih. Sukardi. Iya. Nama panjangnya Sukardi Percaya. Biar nggak ngantuk aja segini baru mau buka puasa. Mas Asam aja dulu. Saya Mas Asam dulu silakan Mas Asam. Ya, oke. Pertama, dipercaya. PR-nya adalah ketika sequel 2 ini harus lebih besar, lebih grand daripada sequel 1. Maka kami mencoba mencari semesta cerita yang lebih besar, ya, semesta cerita yang lebih besar. Dan juga setting ruang dan waktu yang berbeda. Kalau kodrat 1 itu di rural, ya, di desa, maka kita masuk ke area yang urban dan public. Jadi karena semesta ceritanya lebih besar, maka mau nggak mau juga kita munculkan tokoh-tokoh yang juga lebih banyak. Gitu. Itu satu. Yang kedua adalah di kodrat 1 di ending memang sudah ada semacam ini ya, prolog yang mengatakan bahwa sudah waktunya kodrat akan mencari istrinya Azizah. Nah, seperti yang tadi dikatakan Vino ya, bahwa dia sebagai seorang suami memiliki kewajiban ya, dan itu bagian dari ibadah untuk mencari istrinya dan kemudian menyatukan lagi lembaga perkawinan itu ya. Dan ini tidak mudah ya, itu merupakan perjuangan sendiri. Nah, kalau di kodrat 1 perjuangan keimanan ya, keruntuhan keimanan dan perjuangan keimanan itu kita bercermin pada tokoh kodrat ya, di sequel 2 ini maka kita lekatkan pada Azizah, sehingga memang yang mengalami turbulensi secara keimanan moral itu ada di Azizah ya. Karena bisa dibayangkan bahwa cobaan terhadap Azizah ya, dia sebagai wanita biasa ya, itu jauh lebih berat karena pertama dia kehilangan seorang anak, kemudian bahkan ketika dia berkorban untuk menyerahkan dirinya kepada iblis, dia dikhianati, anaknya tetap mati padahal dia udah menyerahkan dirinya gitu. Dia juga merasa dirinya kotor karena musyrik, dan itu perbuatan yang sia-sia karena anaknya tetap mati. Kemudian ketika dia selalu datang ke penjara, ketika kodrat ada di dalam penjara, masing-masing punya PR mengenai keimanan, sehingga kodrat tidak mau menemui Azizah. Dan itu merupakan suatu beban yang berat bagi seorang istri, bahwa suami saya tidak mau menemui saya. Dan karena waktu itu suaminya, ya, kodrat, belum mampu meraih keimanannya, sehingga dia juga tidak mampu menemui Azizah. Dan ujungnya dia menemukan suaminya mati ketika suaminya digantungkan, dan dia tidak tahu bahwa kemudian ternyata suaminya mati suri, kemudian memiliki kesempatan hidup yang kedua kali gitu. Jadi ujian terhadap Azizah itu bertubi-tubi sehingga sebetulnya sangat berat, dan dia adalah manusia biasa, wanita biasa. Maka emosi yang dilekatkan kepada Azizah menjadi sangat-sangat kuat ya. Nah, dan adegan sholat tobat di awal berulang lagi di ujung, dan kita bisa menyaksikan bagaimana pada akhirnya ya, dibantu oleh perjuangan kodrat, Azizah memiliki kepercayaan diri lagi bahwa dirinya yang kotor itu masih memiliki kesempatan untuk membersihkan diri lagi, intinya gitu. Ya. Kira-kira gitu. Oke, siap. Terima kasih, Bang Hasan. Pak Charles, silahkan. Kodrat itu adalah simbol dari harapan kita semua untuk menjadi lebih baik sebetulnya.
bahwa iya dalam cerita dia punya maunah yang membedakan dia dari misalnya orang kebanyakan. Itu merupakan salah satu ciri yang ada di dalam karakternya. Azizah itu hadir dengan sebetulnya kepolosan dia, keapa adaannya. Bahwa dia tidak punya sesuatu yang seakan luar biasa, sebetulnya tidak. Dia punya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dan kepada suaminya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Maka bahkan memohon kepada iblis pun dia lakukan demi anaknya. Itu kelebihannya Azizah. Nah, jadi mereka itu sebagai suami dan istri saling melengkapi. Apa yang membuat Azizah di akhir bisa melewati cobaan adalah karena apa yang dia lihat sedang dihadapi oleh suaminya, dan dia membela itu. Tapi bayangkan kemudian saat Kodrat dengan segala kelebihan yang katakanlah misalnya dilekatkan kepada dia, tetapi dihadapkan dalam situasi harus memilih, mana yang dia mau pilih? Ke atas atau ke sampingnya? Itu kan sesuatu yang sangat juga tidak mudah, dan sebetulnya bebannya semakin besar. Kayak ada film yang bilang, dengan kekuatan yang lebih besar datang tanggung jawab yang juga semakin besar. Itu sebetulnya cobaan yang begitu berat yang dihadapi Kodrat. Nah, film Kodrat kan memang sejak awal kami harapkan, kami doakan, kami cita-citakan sebagai trilogi. Sehingga film kedua ini mengenai pilihan cerita, itu sebetulnya film pertama itu hadir untuk memperkenalkan Ustadz Kodrat dengan ruang waktu yang kemudian dimungkinkan. Tetapi film kedua ini melengkapi apa yang sebetulnya belum terlihat di Kodrat 1, sehingga kemudian Kodrat utuh, dan bahwa Kodrat itu tidak sendiri. Apa yang dia miliki, apa yang dia perjuangkan dan keberhasilannya itu datang juga dari gurunya, dari teman-teman di sekitarnya, dari keluarganya Yasmin yang kemudian misalnya dia bantu di film pertama, dan tentu saya dari istri dan anaknya. Dan keutuhan yang sekarang kami lengkapi ini hadir untuk mengantar, semoga ya, kita menuju ke Kodrat ketiga, ke akhir triloginya, di mana di situ nanti kita akan menghadirkan tujuan yang sebenarnya kenapa Kodrat itu diberi maunah, kenapa dia pernah mengalami mati suri tapi dikembalikan, gitu loh. Perjalanan apa sih yang sebetulnya menjadi Kodratnya? Ini memang sebuah rangkaian. Makanya kalau ada pembeda antara film yang pertama dan kedua, satu adalah usaha kami dan niat kami untuk mencoba memberikan tontonan yang variatif dan tidak kemudian mengulang sehingga teman-teman mungkin jadi kurang bisa menikmati kalau halnya itu saja. Tetapi di luar itu bahwa memang perjalanan ini kan fluktuatif ya. Menuju ke belakang itu harus ada gradasi yang semakin meningkat gitu. Nah, jadi Kodrat 2 ini adalah perjalanan menuju akhir dari nanti cerita di triloginya Kodrat. Dan jangan takut karena karena Kodrat itu tetap manusia. Semakin justru dia punya kekuatan dan keimanan itu misalnya sekarang menguat, cobaan yang datang juga pasti akan semakin besar. Iya. Karena iblis dan kejahatan tidak akan pernah berhenti mencobai mereka yang memiliki kekuatan dan keimanan. Itu yang akan nanti mudah-mudahan bisa teman-teman saksikan di akhir Kodrat trilogi. Wow, siap. Terima kasih Fajar. Ibu Lita silakan. Ada yang mau ditambahkan? Oh, ya. Saya nambahin dulu sebelum video. Silakan. Saya merasa bahwa sebetulnya dalam proses syuting sendiri, Vino dengan talenta yang begitu hebat bisa melahirkan Ustadz Kodrat ke hadapan kita semua. Justru di film kedua ini dia diminta untuk memberikan ruangnya kepada istrinya, kepada Azizah. Dan karena itulah juga dia dipertemukan oleh seorang aktor yang juga punya talenta yang luar biasa. Karena tanpa keikhlasan itu, apa yang bisa kita lihat bersama-sama tadi, saya yakin tidak akan menyentuh. Ya. Itu hanya akan menjadi Azizah dan Ustadz Kodrat. Tetapi di dalamnya, justru inilah proses yang kita semua alami dan yang kami syukuri luar biasa, bahwa dengan kerentanan mereka masing-masing, mereka merelakan, mereka secara profesi
sebagai seorang aktor untuk bisa memberikan tokoh yang ada di dalam film Ustadz Universe kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Well done. Yes, terima kasih Bu Lina. Bos Vino, silakan. Karena banyak pertanyaan tadi, Ya. Kenapa ketika Kodrat menghadapi iblis-iblis yang lain, jin-jin yang lain tuh dengan sangat powerful gitu, melawan Zaduk, Syakwan ya. Ya. Syakwan, dan ketika ketemu Aswala. Aswala, dia bimbang lagi karena Aswala itu punya trauma yang luar biasa buat seorang Kodrat gitu. Jadi kalau kita lihat di yang film pertama itu isinya tentang kehancuran Kodrat karena Aswala gitu. Nah ketika dia ketemu lagi dengan salam yang itu lagi, Kodrat akan kembali ke traumanya yang dulu lagi. Makanya dia punya satu kengerian, kehilangan manusiawi. Iya, karena dia punya trauma yang luar biasa terhadap si Aswala ini sebenarnya. Oke, siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh jajaran cast dan filmmaker. Buat teman-teman yang belum bisa bertanya di momen ini, nanti akan ada doorstop interview.